Pernah gak sih lagi duduk tenang, tiba-tiba kuping lu diserang suara? Tanpa lo minta, tanpa lo siapin mental, tiba-tiba sound horeg ngelewat. Tapi kenapa sih hal seberisik itu masih aja dipakai, masih aja jadi standar di banyak tempat? Padahal ya udah jelas gak enak didengar. Simpelnya, sound horeg itu sound system yang kualitasnya buruk, tapi volumenya nggak ada belas kasihan. Bassnya meledak di dada, treble-nya nusuk kepala, mic-nya kadang bikin suara orang kayak baru bangun tidur campur pil. Gak jelas. Tapi yang aneh, meski udah jelas bikin sakit kuping, tetap aja dianggap wajar. Atau malah jadi kebanggaan. Buat sebagian orang, keras itu keren. Makin berisik, makin berasa keren. Apalagi di acara kampung, sound itu bukan cuma soal hiburan, tapi kayak lambang status. Kalau speakernya kecil, dibilang gak niat. Kalau suaranya biasa aja, dibilang kurang rame. Dan jujur aja, buat orang-orang ini, kualitas suara itu suara nomor sekian. Yang penting, pecah. Masalahnya, sound horeg itu bukan cuma keras, tapi keras di tempat yang gak perlu, di jam yang gak masuk akal, dan di lingkungan yang gak siap terima. Kadang hajatan mulai jam 9 pagi, tapi soundnya udah nyala dari subuh. Kadang pengajiannya cuma setengah jam, cek soundnya 2 jam sendiri. Akhirnya, yang seneng cuma panitia, yang stres satu kampung. Yang bikin kesel sebenarnya, kita udah tahu caranya biar gak kayak gitu. Ada banyak sound system murah tapi bersih, ada banyak orang yang ngerti mixing dengan benar, tapi ya males, atau mungkin yang penting nyala. Udah jadi mindset lama yang susah dilawan, dan selagi itu masih dianggap normal, sound horeg bakal terus hidup. Kayak kecoa, gak bisa dibasmi, cuma bisa dihindari. Bukan di speakernya, tapi cara kita ngasih suara ke orang lain. Karena suara itu bukan cuma soal volume, tapi soal rasa. Soal tahu kapan harus pelan, kapan harus tegas, dan yang paling penting, kapan tahu harus berhenti. Tapi mungkin itu yang paling susah dari semua ini. Sound horeg itu cuma gejala dari budaya kita yang kadang lebih peduli tampil heboh daripada nyaman bareng-bareng. Bukan soal gak boleh rame, tapi soal gak lupa bahwa rame juga butuh aturan main. Mungkin udah saatnya kita mulai mikir, apa semua yang keras itu pasti bagus? Dan kalau lo pernah jadi korban, atau malah pernah jadi pelaku, cerita aja di kolom komentar. Like video ini kalau lo pernah ngerasain kuping kayak kebakar, dan subscribe, biar kita bisa bahas hal-hal absurd lainnya, dengan suara yang lebih pelan, tapi nyampe.